Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhus syariful mau'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati Allah, baik yang secara langsung hadir pada kajian Ba'da Ma'rib ini dan Bapak Ibu yang berada di rumah mengikuti acara ini secara online. Mari dengan penuh kerendahan hati kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya kita bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentu ini adalah nikmat yang luar biasa karena Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, sehingga tugas kita ini adalah memanfaatkan sisa-sisa waktu kita ini untuk menumpuk-numpuk kebaikan. Salat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada manusia teladan sepanjang zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah untuk melaksanakan semua sunnah-sunnah Nabi, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau kajian sebelumnya kita membahas bagaimana cara Nabi mengatasi krisis, maka pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas bagaimana solusi Islam mengatasi kemiskinan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persoalan kemiskinan ini selalu menjadi topik pembicaraan yang marak diperbincangkan oleh masyarakat. Di berbagai negara, bahkan di negara-negara muslim, kemiskinan bukanlah hal yang aneh. Malah sebaliknya, kemiskinan merajalela di berbagai negara yang mayoritas penduduknya muslim. Hal ini tentu sangat disayangkan. Padahal Islam sangat intens memerangi kemiskinan serta menganjurkan setiap muslim agar kaya dan tidak bergantung kepada orang lain. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menganjurkan setiap muslim agar bekerja dengan tangannya sendiri sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat antara lain adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Nah, di saat seorang muslim mampu bekerja, maka sejatinya dia telah melaksanakan satu ibadah yang nantinya juga akan menjadi bekal dia menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita semuanya menyadari bahwa sebagian orang itu menganggap kemiskinan bukanlah hal yang perlu dibedatkan. Sebagian mereka memandang bahwa kemiskinan ini sebagai ujian, sebagai latihan untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi melalui kesabaran menghadapi apa yang sudah menjadi takdir mereka.
Bahkan mereka merasa aman dengan posisi mereka dalam kemiskinan. Ada dua hadis yang saya kira perlu kita tengok kembali. Ada dua hadis yang sepertinya ini kontroversial. Ya, ini hadis Nabi. Yang pertama hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menyebutkan bahwa ada sebuah doa yang dilantunkan oleh Rasulullah. Doa itu, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Doa Nabi ini seolah mengharapkan beliau ini dalam berada kondisi miskin. Ya Allah, jadikanlah saya ini hidup dalam kemiskinan. Wa amitsni miskinan, dan matikanlah dalam kemiskinan. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah saya dalam golongan orang miskin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Doa itu dilantunkan oleh Rasulullah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wadh dhillati wa a'udzubika min an adlima au udlam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Ini berbeda ya. Kekurangan, dan aku berlindung dari menzalimi dan dizalimi. Nah, dari kedua hadis ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan Islam terhadap kemiskinan. Hadis yang pertama menyatakan agar beliau dijadikan orang miskin, mati dalam keadaan miskin, dan berkumpul bersama dengan orang-orang miskin. Sedangkan hadis yang kedua menyatakan bahwa Rasul memohon perlindungan kepada Allah dari kefakiran yang derajatnya lebih rendah dari miskin, kekurangan, dan dari kezaliman. Ini seolah-olah memang ada kontradiksi. Bagaimana sebenarnya Islam memandang kemiskinan? Maka untuk mengetahui pandangan Islam melalui kedua hadis ini, mari pada kesempatan ini kita tengok sekaligus bagaimana solusi Islam itu mengatasi kemiskinan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengambil satu kesimpulan mengenai hadis, maka yang harus kita perhatikan adalah kesahihan hadis tersebut. Sangatlah penting untuk memahami hadis secara tepat. Karena terkadang seseorang salah dalam memaknai sebuah hadis. Misalnya tadi kata miskin, ya. Dalam hadis itu maknanya adalah tawadhu atau rendah hati, dan itu merupakan lawan dari takabur. Bukan miskin dalam arti kekurangan harta. Nah, marilah kita coba lihat bagaimana solusi Islam menangani kemiskinan. Rasul pada zaman dahulu bisa menyelesaikan masyarakat yang sedang mengalami kekurangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setidaknya dalam pandangan Islam, kemiskinan itu sekali lagi bukan satu kenikmatan. Ia merupakan satu bentuk ujian hidup. Nah, dengan kemampuan dan potensi yang ada,
ya harus diupayakan untuk dihindari. Dan apabila kemiskinan tetap terjadi, harus dihadapi dengan sabar, tawakal, dan dibarengi dengan usaha. Usaha untuk apa? Ya ikhtiar untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Nah, ada beberapa hal, paling tidak 6 ya, sarana yang ditawarkan ajaran Islam untuk pengentasan kemiskinan. Yang pertama adalah bekerja. Solusi yang pertama adalah bekerja. Yang dimaksud dengan bekerja adalah satu usaha yang dilakukan seseorang atau bersama orang lain untuk memproduksi barang atau memberikan jasa. But gawe gampang nih. Bekerja semacam inilah yang dimaksud sebagai senjata pertama untuk memerangi kemiskinan. Islam membuktikan bahwa dalam catatan sejarah ketika para sahabat itu benar-benar dengan kesungguhannya berbisnis, berdagang, sungguh sahabat-sahabat memperoleh keberkahan dan sekaligus kesejahteraan yang kemudian mengantarkannya memperoleh tempat yang mulia. Nah, Islam ini membukakan pintu kerja bagi setiap muslim agar dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan pilihannya. Bekerja ini merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur terpenting untuk memakmurkan bumi. Dan ini merupakan tugas penting manusia sebagai khalifah fil ard. Yang pertama adalah bekerja. Nah, ketika menciptakan bumi, Allah sekaligus memberikan berkah kepadanya. Ia menakar makanan segenap makhluk hidup yang hidup di atas bumi, lalu meletakkan berkah dan kebaikan yang melimpah di perut bumi dan di atasnya. Nah, berkah yang ada di bumi ini memungkinkan semua hamba untuk hidup berkecukupan. Ini termaktub di dalam surah surah Hud ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Nah, namun seiring dengan itu, sunnatullah menetapkan bahwa rizki yang telah dijamin, makanan yang telah ditakar, dan kehidupan yang telah dimudahkan tidak diperoleh kecuali dengan bekerja. Jadi nek mbut gawe niku sunnatullah. Kalau kepingin mulya ya mbut gawe. Kalau kita ini kepingin hidup sejahtera, ya tidak ada jalan yang lain kecuali kita ini bekerja. Nah, takarannya itu sudah diatur oleh Allah. Maka kita tidak heran begitu ya, dalam satu los komunitas dodolane itu podo, misalnya dodolan HP kabeh gitu ya. Ngono ki yo payu kabeh begitu ya. Ada lagi misalnya di los pasar begitu, dodolane yo sayuran kabeh, ngono yo payu. Semua itu sudah ada takarannya.
Dan rezeki itu nggak ada yang salah tempat begitu ya, semua sudah ditakar. Yang penting kita ini benar-benar bekerja bukan hanya sekedar bekerja, tetapi bekerja dengan menggunakan kekuatan. Ya, strategi ya, kemudian bagaimana memasarkannya sudah kita bahas sebelumnya. Rasul sudah memberikan contoh. Itu yang pertama, budgawi. Nek kepingin kita ini terbebas dari kemiskinan, budgawi. Lalu yang kedua, menurut ajaran Islam yang kedua ini adalah jaminan sanak famili. Budgawi berarti awake dhewe yang bergerak, berupaya. Lalu yang kedua adalah jaminan sanak famili. Untuk mengangkat harkat manusia, Islam memiliki syariat yang original dan jelas, yaitu bekerja. Akan tetapi ada beberapa kenyataan manusia-manusia yang tidak mampu bekerja. Ya, ini ada manusia-manusia yang tidak mampu bekerja, seperti orang yang lemah, anak-anak kecil, ya, kemudian orang yang sudah tua renta, bisa jadi cacat dan sebagainya. Ya, mereka yang tertimpa bencana, nah, sehingga seluruhnya tidak bisa bekerja. Nah, menghadapi kenyataan seperti ini, Islam memberikan solusi, yaitu menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan, serta mencegah dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Islam memuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antar anggota keluarga. Milo ada ayat Al-Quran, wa ashiratakal aqrabin. Jadi kalau secara urutan itu mestinya kalau kita ini punya keluarga, ono pakde, ono bude, ono pakle, ono bule, itu kan lingkungan keluarga kita kudune. Nah, ini nih mengacu pada ajaran agama. Ini harus diberdayakan di antara anggota keluarga. Kalau cara wong Jawa niku trah gitu ya, no trah keturunan ini. Ada lagi istilahnya bani, keturunannya ini. Nah, itu ada satu komunitas itulah yang kemudian bertanggung jawab untuk menjamin saudara-saudaranya yang membutuhkan. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan begitu ya. Kita ini ngopeni wong liya, ya bener begitu ngopeni wong liya. Tetapi keluarga dekat kita malah ora kopen. Gitu. Jadi kalau punya ponaan, misalnya dia tidak bisa meneruskan pendidikan padahal dia punya potensi, kudune, nah niku, kudune itu keluarga yang mampu dia membiayai. Jangan sampai kemudian ada keluarga yang terus ngemis. Nah, padahal di antara keluarga yang lain itu tergolong aghnia. Nah, ini salahnya di sini. Jadi rasa solidaritas ini luntur. Nah, Islam menjadikan seluruh karib kerabat itu saling menopang dan saling menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan seterusnya gitu. Dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu. Harusnya begitu. Memberikan subsidi. Jadi senang keluarganya merasa diperhatikan oleh lingkungan keluarganya sendiri. Jadi kadang-kadang begini,
keluargane ora kopen, terus ana sedulure sing sugih malah ngopeni wong liya, nanti dia bisa cerita kepada orang lain, ayo aku ki duwe sedulur sugih, duwe sedulur mampu, tapi yo blas ora tahu perhatian karo sedulure. Oh, malah wong liya mungkin sedulurku kuwi merasa malu, merasa isin duwe anggota keluarga kaya aku ngene. Kadang-kadang malah berpikir seperti itu. Karena apa? Tidak ada perhatian mereka yang kaya mengulurkan tangan kepada yang miskin. Nah ini solusi Islam yang kedua. Jadi ini lingkup yang terkecil dulu gitu. Dan ini sudah dijalankan ya, di yang saya tahu misalnya ya Bani apalah ya begitu, biasanya itu Bani apa ya, Bani Suhaib, Bani macam-macam begitu, kumpul, tujuannya bukan hanya sekedar menjalin tali silaturahim saja, tetapi zakat mereka itu dikumpulkan, Pak. Nah, mungkin sebagian zakatnya dikumpulkan keluarga, nah nanti inilah atau infak ya begitu, terus untuk membantu saudara-saudara yang tidak mampu. Nah, ini nih. Lalu yang ketiga, solusi Islam yang ketiga adalah zakat. Tidak semua orang miskin itu mempunyai kerabat, gitu. Orang mesti ya wae dhewe kuwi terus sekabehane duwe sedulur kae sugih-sugih. Ada juga orang yang hidupnya merantau jauh dan tidak memiliki anggota keluarga. Apa yang dapat dilakukan oleh mereka yang lemah seperti anak yatim? Contohnya anak yatim. Para janda, ibu yang sudah tua renta atau ayah yang sudah uzur. Mereka yang buta dan mereka yang cacat, sedang mereka tidak memiliki saudara. Nah, Islam tidak pernah melupakan mereka. Islam tidak pernah melupakan mereka. Secara tegas dan pasti Islam telah menentukan hak mereka dalam harta yang telah ditentukan, hak mereka dalam hak orang yang berada, yaitu berupa zakat. Untuk hak dari zakat, saya beberapa waktu yang lalu, ya cukup lama ya, itu ada komunitas namanya komunitas pengajian para apa ya, kumpulan tunarungu, kemudian bukan hanya sekedar mungkin ya tuna wicara, kemudian kalau mata itu namanya tunan apa, Pak? Kalau nggak bisa melihat namanya tunanetra. Niku kumpul dadi siji, Pak. Termasuk mereka yang nyun sewu niku kena penyakit anak kecil yang hidrosefalus, kumpul dadi siji. Jadi kelompok ini luar biasa ngopeni mereka yang memang memiliki kekurangan, wis ora iso ngopo-ngopo, Pak. Tetapi mereka ini betul-betul diperhatikan supaya ibadahnya itu kopen. Nah, wae dhewe ngene iki sehat-sehat ngono ya, tidak punya masalah begitu ya. Mereka yang tidak bisa bergerak ya karena keterbatasan, itu ora ono sing ngopeni, dan itu luar biasa. Setelah beberapa kali dialog begitu, jadi ada yang
tidak bisa berjalan, harus pakai kursi roda, ikut pengajian. Masya Allah. Jadi mereka ini betul-betul disemangati supaya sabar, supaya tetap semangat meskipun dalam keterbatasan. Bahkan ada satu pertanyaan yang membuat saya ini orang iso jawab malah berbesmili. Pertanyaannya itu, Pak Sam, bagaimana supaya saya ini tetap bisa bertahan hidup dengan sabar? Lah pitakon koyok ngono kok dikeke nang nggone aku. Mereka itu jauh lebih sabar ketimbang saya. Wis koyok ngono begitu ya. Saya harus menjawab bagaimana? Ya menjawab secara normatif saya jawab, tetapi secara praksis mereka jauh lebih teruji. Masya Allah, luar biasa. Di kota Semarang nih Pak. Jadi nanti bapak-bapak misalnya kalau pas ya rizkine turah begitu ya, undang mereka. Jadi rasa syukur kita ini semakin bertambah. Itu pengajian itu dilaksanakan setiap sebulan sekali. Ada yayasannya begitu, kumpul terus disemangati begitu. Terus kemudian dihadirkan para duafa, lembaga zakat, termasuk ini yang saya maksud. Lembaga zakat ini perannya luar biasa. Jadi Islam tidak menempatkan masalah zakat ini sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai salah satu tugas pemerintahan Islam. Ya, kalau di Indonesia ini ada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah namanya Basnas, kan begitu. Kalau yang swasta namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah, macam-macam gitu, jumlahnya luar biasa banyak. Nah, dalam hubungan ini Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk memungut dan membagikan kepada yang berhak. Dan ini luar biasa. Jadi yang saya lihat perkembangan di FOS, jadi organisasi yang menghimpun para lembaga-lembaga amil zakat, forum organisasi zakat, itu sudah ada kesepakatan untuk pemetaan wilayah. Jadi jangan sampai ada kemudian pengulangan ya. Jadi program itu terpetakan. Lembaga zakat ini fokus pada apa? Lembaga zakat ini fokus pada apa? Mana lahan yang belum pernah terjamah itu dibicarakan. Kemarin pada saat pandemi mereka nyengkuyung bareng-bareng. Dana zakat ini sebagian kemudian ditasarufkan untuk membantu mereka yang betul-betul terdampak oleh pandemi COVID-19. Ini zakat ini luar biasa Pak. Saya memberikan satu contoh misalnya. Dengan dana zakat ini masyarakat itu merasakan manfaat yang luar biasa. Dulu kalau yang kita kenal ya, sekolah-sekolah Islam itu ya sekolah yang tidak maju. Rata-rata ngono. Sekolah Islam kuwi ora pateo maju. Nah, di Jawa Timur begitu ada salah satu lembaga zakat ya, yang fokus pada pengembangan pendidikan, Pak. Ini sudah berlangsung lama ya, udah kira-kira 10 tahun yang lalu. Sekarang ini kan sekolah-sekolah Islam kan berkompetisi ya, maju. Dulu kan ketika saya ya 10-20 tahun yang lalu itu rata-rata sekolah Islam itu sekolah yang di manage ya apa adanya. Nah, setelah lembaga zakat ini kemudian hadir, ini sudah ada plot masing-masing. Ini pengembangan pendidikan, ini untuk pembibitan para penghafal Al-Quran, ini untuk pengembangan ekonomi. Nah, inti dari pengelolaan zakat itu bagaimana merubah dari mustahik menjadi muzaki. Wes intinya begitu.
Bagaimana mengentaskan orang-orang yang tadinya itu nyadong menjadi muzaki, orang yang memberi. Itu aja. Nah, sekarang ini kita bisa melihat apalagi kondisi pandemi ini, di mana kemiskinan ini semakin bertambah begitu ya. Maka peran zakat ini sangat penting. Dan kita-kita ini ya betul-betul harus konsisten begitu ya untuk mengimplementasikan ajaran agama Islam. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa fi amwanihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi di dalam harta mereka itu ada hak. Nah, ini yang harus dikeluarkan. Jadi zakat itu ya wajib. Nah, mereka yang sudah masuk ke dalam nisab gitu ya. Jadi nisabnya itu berapa? Ya, semua kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi dan kita masih memiliki kecukupan dana, sudah. Memang ada perhitungannya, ya, ada perhitungan masing-masing. Gajinya sekian, tapi nek gajinya sekian, anaknya banyak, kebutuhan ini, sehingga belum masuk nisab begitu ya, ya berarti belum bisa. Ini paling tidak Bapak dan Ibu kita ini kalau mau berbuat ihsan, ya sudah. Selain memang kita ini menyisihkan harta untuk kepentingan agama melalui pengambilan zakat. Kalau yang gaji bulanan potong 2,5%. Kalau yang ASN kan begitu, langsung dipotong 2,5%. Nah, yang di swasta boleh pedagang, silahkan. Nah, pedagang ini malah luwih akeh, lawyer, malah luwih akeh, dokter luwih akeh. Ada dokter yang setiap praktek itu langsung begitu sore dia praktek di satu tempat, ya dulu. Nah, sekarang ini kan sudah menggunakan BPJS ya. Jadi dulu pasien umum, wah balik ini nggak sak tumpuk duit, langsung diambil 2,5%. Yes, sudah. Jadi dia tidak kesulitan ngitung, itu sampai begitu ini ya. Meskipun sebenarnya ngitungnya tidak seperti itu, gitu ya. Cuman ini ada upaya supaya ada nilai keberkahan. Ini memang bukan seluruhnya, bukan hak saya. Ada sebagian wa fi amwalihim haqqun. Nah, dia ada hak yang harus diberikan kepada orang lain. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat adalah jaminan baitul mal. Ini kan ada ini ya, ya sebenarnya lembaga zakat sama saja. Baitul mal, hasanah Islam atau baitul mal ini merupakan harta milik negara dulu. Baik yang berupa harta benda, sarana dan prasarana yang dikendalikan dan menghasilkan jasa pelayanan, maupun perusahaan milik negara serta sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pajak itu ya. Dan 1/5 dari harta rampasan perang pada zaman Nabi, selain zakat merupakan sumber utama dari baitul mal. Nah, baitul mal ini kemudian dijadikan sebagai sarana keempat pengentasan kemiskinan. Nah, ketika perolehan zakat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan, harta kekayaan pemerintahan muslim yang terhimpun dalam baitul mal ini dapat dipergunakan. Nah, meskipun ada istilah ya, kalau kita lihat di lembaga-lembaga koperasi syariah, KSPPS, BMT, itu kan BMT itu kan maknanya kan baitul mal wat tamwil. Nah, baitul mal itu adalah ya kotak untuk kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan, zakat, infak,
sedekah masuk ke situ, gitu ya, dikelola. Mana yang tidak mampu ya diperhatikan, kemudian disupport begitu. Nah ini. Lalu yang terakhir ini adalah kewajiban di luar zakat. Ada beberapa kewajiban selain zakat yang merupakan sumber bantuan yang cukup signifikan bagi kaum duafa ya, fakir dan miskin. Yang pertama adalah hak tetangga. Ini. Allah memerintahkan melalui kitabnya untuk menjaga hak tetangga ini. Rasulullah pun menyeru kepada kita untuk menghormatinya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan ini menjadi tolok ukur kesalehan sosial kita. Mbek tanggane akur apa ora? Mbek tanggane apik apa ora? Mbek tanggane weh-weh apa ora? Ini jadi tolok ukur. Nek karo sebelai, ngono wong takon misale nyun sewu. Dalemipun Pak Sam niku nggene pundi? Oh, Sam pelit kuwi ya misalnya kayak ngono kuwi. Itu jadi ukuran. Ini adalah hak tetangga itu punya hak, gitu ya. Ini punya hak. Lalu berikutnya berkurban pada hari raya kurban. Nah ini nih, saya kira ini harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, ada istilahnya denda. Denda karena melanggar sumpah. Nazir begitu ya. Ada istilahnya tebusan zihar, yaitu barang siapa mengatakan kepada istrinya punggungmu seperti punggung ibuku atau saudaraku atau serupa dengan itu, haramlah baginya istrinya sampai ia membayar tebusan dengan memerdekakan budak. Ini yang terjadi pada zaman Nabi. Bila tidak ada budak, maka ia harus berpuasa 2 bulan. Ini secara berturut-turut. Dan bila tidak mampu, ia harus memberi makan 60 orang miskin. Lalu tebusan bersenggama dengan istri bulan Ramadan. Ya. Loh ini bayar, gitu ya. Ya bisa jadi seperti itu. Suaminya bekerja di Jakarta, ya, terus pulang, hamin sepekan hari raya. Nah, mungkin karena suami istri lama sekali nggak ketemu, kemudian dia kumpul. Nah, poso batali bayar, ya, dia harus bayar. Ini tebusan kesalahan ini sama dengan tebusan zihar, sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang sahih. Dan yang terakhir ini adalah fidyah. Ya, fidyah ini kelompok orang yang tidak kuat melaksanakan ibadah puasa. Jadi ini ada angka-angka yang bisa dimanfaatkan untuk mereka para duafa. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bagaimana gambaran solusi pengentasan kemiskinan melalui implementasi ajaran Islam di bidang ekonomi ini, insya Allah bisa mencerahkan mindset dan paradigma kita. Terima kasih. Mari kita sudahi dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.